Shalom, selamat pagi. Hari ini Kamis 1 September 2022. Renungan awal minggu biasanya hari Senin dan Kamis pukul 7:30 pagi. Tetapi setiap tanggal 1 menjadi renungan awal bulan jam 5 pagi seperti hari ini. Bersama dengan saya, Eri, engkau rumah iman. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur untuk bulan yang baru. Demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka bulan yang baru. Bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Bulan yang penuh dengan lawatan Tuhan. Setiap jemaatmu, umatmu, dan teman-teman yang membuka channel ini diberkati berlimpah-limpah. Biarlah bulan September ini menjadi bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya, amin. Kita bersyukur tanpa terasa kita berada di bulan September. Dan tinggal beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Semua karena anugerah Tuhan. Kita akan belajar 3 hal tentang bersyukur, ya. Kita akan belajar tentang bersyukur. Mari kita terlebih dahulu membuka 1 Tesalonika 5. Ya, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Ayat ini seringkali kita baca. Dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dimanapun kau berada, pembacaan ayat ini dengan jelas, ya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, dan itu yang dikehendaki Allah. Jadi Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi artinya mengucap syukur itu tidak hanya ketika kita diberkati, ketika kita lagi banyak duit, ketika kita lagi senang, ketika kita ulang tahun, ketika kita sehat. Tetapi dalam segala hal itu bicara juga tentang hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada masalah, ada pergumulan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba ditipu oleh teman, tiba-tiba ada orang yang mungkin menjatuhkan kita, hak kita diambil, apa saja hal-hal yang tidak enak, ya, itu ya tetap harus kita syukuri. Jadi yang pertama saya menarik kesimpulan dari ayat ini, kita belajar bahwa bersyukur itu adalah sebuah gaya hidup. Jadi artinya kalau kita tidak melakukan itu ada sesuatu yang hilang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di awal bulan September ini saya ingin mengajak kepada kita sekalian bahwa jadikanlah ucapan syukur itu atau bersyukur itu sebagai gaya hidup. Gaya hidup. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ya, kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang kurang menyenangkan, kondisi di mana kita benar-benar rasanya tidak mampu untuk kita mengucap syukur, tidak bisa ada satu kata yang keluar untuk mengucap syukur. Tapi firman Tuhan, Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa, continue, ya, senantiasa continue, terus menerus, berkesinambungan, tidak berkesudahan, selalu
kita lakukan ucapan syukur. Hari ini, di pagi hari ini, apa yang sedang kau alami, apa yang sedang kau hadapi, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Atau mungkin pagi hari tiba-tiba engkau mendapatkan sebuah berita yang tidak mengenakan, atau tadi malam ya ketika mau beranjak istirahat tidur tiba-tiba ada kabar yang kurang menyenangkan. Mari di pagi hari ini, di awal bulan ini, kita mengucap syukur. Dan yang pertama saya ingin ingatkan, saya ingin bagikan, mengucap syukur, bersyukur, ucapan syukur itu dijadikan sebagai gaya hidup. Yang kedua, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang, bukan besok, bukan kemarin, tapi sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, mengucap syukur, ya, mengucap syukur itu ya mengubah cara pandang kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan hidup. Ya, mengucap syukur itu mengubah cara pandang kita melihat pergumulan kita. Karena dikatakan tadi sekarang Allah turut bekerja. Artinya kalau hari ini engkau sedang mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, ya, hal-hal yang kurang menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang ya tidak seperti yang kita harapkan, ya, saya ingin katakan Allah turut bekerja dalam setiap masalah pergumulan hidup kita. Jadi mengucap syukur itu mengubah cara pandang kita, ya. Ketika kita melihat sebuah tantangan, melihat tantangan hidup, melihat pergumulan, melihat masalah, dan kita bisa ubah cara pandang kita. Karena apa? Ada ayat yang berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala hal. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ada lagu begitu kan? Di sana senang, di sini senang. Ya, mau di sana senang, mau di sini senang, di sana ada susah, di sini susah, tetap kita belajar mengucap syukur karena Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Allah turut bekerja. Apa yang sedang kau hadapi hari ini? Apa yang sedang kau hadapi minggu-minggu ini? Apa yang sedang kau hadapi di awal bulan ini? Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Naikkan ucapan syukur, maka itu akan mengubah cara pandang kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan hidup. Amin. Yang ketiga, mari kita buka kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya, dengan ucapan syukur. Yang ketiga makna dari bersyukur, yang ketiga adalah bersyukur itu bisa menghilangkan rasa khawatir, rasa takut. Amin, haleluya. Jadi ketika kita bersyukur, kita bisa mengucap syukur. Justru ucapan syukur itu, justru bersyukur itu, justru ketika kita mengucap syukur itu menghilangkan rasa khawatir, menghilangkan rasa ketakutan. Bapak Ibu sekalian, dengan bersyukur kita akan melihat ya, bahwa Allah bekerja dalamnya. Setiap permohonan doa kita Allah kabulkan. Mengucap syukur
Ya, ketika kita mengucap syukur, ketika kita bersyukur, itu bisa menghilangkan rasa khawatir, rasa takut dalam hidup kita. Ada hari ini Bapak Ibu sedang khawatir? Ya, khawatir apa? Mari kita naikkan ucapan syukur. Kau merasa takut hari-hari ini? Mari naikkan ucapan syukur. Kita percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika kita mengucap syukur. Hilang rasa khawatir. Jangan kamu khawatir. Ya, burung di udara dia pelihara. Ya, jangan engkau khawatir. Nah, bagaimana kita bisa tidak khawatir? Bagaimana kekhawatiran itu hilang? Bagaimana ketakutan itu hilang? Naikkan ucapan syukur. Haleluya Tuhan. Buat berkat-Mu. Buat semua apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Hari-hari ini ya aku sedang butuh biaya kuliah anak. Ya, mau buka usaha. Mungkin juga bayar uang kontrak rumah, kontrak tempat usaha. Ada satu kebutuhan-kebutuhan. Atau mungkin takut, khawatir tentang anak-anak, tentang masa depan. Ya, tentang keadaan kita hari-hari ini. Mari kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, ya itu bisa menghilangkan rasa khawatir, rasa takut yang kita alami. Saya mengalami satu kejadian pada tanggal 24 Juli ya, 1 bulan lebih ya 1 bulan yang lalu, lebih dari 1 bulan yang lalu, di mana waktu malam pukul 21.30 saya lagi ke lantai atas ya, di rumah saya di lantai atas. Saya periksa malam itu, biasa kalau tiap malam saya periksa pintu-pintu sudah terkunci kah, jendela sudah terkunci, apakah ada peralatan elektronik yang masih terhubung dengan arus listrik. Jadi saya periksa. Tiba-tiba saya dengar ada suara gemuruh. Wah, begitu keras. Gemuruh, kubrak gitu ya. Waduh, sampai kaget saya. Terus istri saya dan anak saya di bawah juga keluar dari kamar. Mereka teriak, "Pak, ada yang ambruk, ada yang jatuh apa? Apa ya?" Saya bilang, "Bukan." Saya periksa lantai atas, tidak ada. Ya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau ada sesuatu yang mungkin rubuh, rontok gitu. Jadi saya turun, ketemulah dengan istri dan anak-anak saya. Kami lihat setiap kamar, setiap ruangan, nggak ada. Keluar nggak ada. Waktu saya lihat ke garasi, ya ampun, saya lihat ada gipsum, ya gipsum itu serpian gipsum ada di depan gerbang garasi. Waktu saya lihat, waduh, gipsum plafon ambruk, rontok, ambruk, jatuh menimpa mobil yang ada di garasi. Waduh, berantakan. Saya nggak tahu kalau kondisi juga bohlam lampu juga ikut hancur. Jadi waktu saya suruh anak saya nyalakan lampu, langsung padam. Jadi rupanya ada arus listrik, arus pendek listriknya. Waduh, konslet nih. Ternyata turun handle-nya, jadi saya naikkan baru hidup. Saya lihat, waduh, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Ya, mobil baret-baret lecet. Ya, nggak apa-apa, yang penting kami selamat. Puji Tuhan, luar biasa. Selama saya pindah tinggal di tempat ini, memang bagian garasi belum pernah direnovasi. Dan itu belum rangka baja, jadi masih kayu, rontok rupanya. Karena memang beberapa hari sebelum itu hujan terus. Waduh, puji Tuhan. Mengucap syukur itu adalah sebuah gaya hidup. Jadi, mengucap syukur aja. Tidak hanya angin sepoi-sepoi, ya seperti hari ini, pagi hari yang cerah seperti hari ini, ya, kondisi yang bisa dinikmati, dipandang, napas kehidupan. Tapi hal yang kurang
baik pun kita belajar mengucap syukur, itulah gaya hidup. Saya mengucap syukur Tuhan untuk plafon yang jatuh, yang ambruk menimpa mobil. Puji Tuhan. Ya. Ketika saya mengucap syukur, saya melihat, ya, saya mengubah cara pandang saya. Ya, cara pandang saya ketika saya melihat ini sebuah masalah, saya bisa mengubah cara pandang saya. Saya bersyukur, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lalu apa yang terjadi yang ketiga? Ya, mengucap syukur itu membuat hilang rasa khawatir saya, takut saya. Puji Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan, bisa direnovasi kembali lebih baik. Wah, luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau berada, tetap kita naikkan ucapan syukur. 3 hal ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, 3 pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap yang hadir pada pagi hari ini. Setiap yang membuka channel ini diberkati, berlimpah-limpah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang sedang punya pergumulan Tuhan lepaskan. Yang sedang punya masalah keuangan ekonomi, pekerjaan, Tuhan juga pulihkan. Yang sedang punya masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Apapun pergumulan setiap yang hadir pagi hari ini, setiap yang membuka channel ini, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka bisa mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Sampai jumpa hari Senin dalam renungan awal minggu, renungan tengah minggu, hari Kamis, ya, Senin dan Kamis pada pukul 8.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap tanggal 1, ya, renungan awal minggu atau renungan tengah minggu menjadi renungan awal bulan. Dan tidak pukul 8.30 pagi tetapi pukul 5 pagi, ya, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Shalom.